Selanjutnya kita bergeser ke proposalnya. Proposalnya Ayu Nur Hikmah. Oke. Oke, proposal selanjutnya dari Ayu Nur Hikmah. Jadi dengan judul pengembangan Big Book cerita bergambar pendidikan akhlak berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin untuk anak usia dini. Ya, dari konteks ke-PAI-an ini sudah jelas ya, pendidikan akhlak dan untuk subjeknya adalah anak usia dini. Oke, jadi hal-hal tersebut sudah memenuhi untuk standarisasi judul di prodi PAI. Nah, cuma mungkin dalam latar belakang ini saya sebenarnya sudah dapat ininya apa namanya tujuan dari penelitian ini, dan secara kebaharuan dan juga kebutuhan penelitian ini sebenarnya sudah bisa dilakukan karena memang beberapa hal sudah memenuhi kriteria tersebut. Cuma untuk saran saya mungkin misalnya kenapa Big Book cerita bergambar pendidikan akhlak ini perlu dilakukan, misalnya pengembangannya mungkin bisa jadi berangkat dari beberapa sumber ilmiah misalnya yang menyatakan penurunan tingkat literasi di Indonesia misalnya. Jadi ada datanya gitu kan. Jadi kenapa harus Big Book yang Big Book cerita bergambar? Nah, usia dini itu kondisinya gimana tingkat literasinya? Atau mungkin tidak ada data yang menunjukkan penurunan mungkin, tapi misalnya kekhawatiran beberapa ahli misalnya bahwa karena apa misalnya ya, sekarang itu kan karena ada juga sekarang kan digital literasi kan. Digital literasi itu lagi giat-giatnya juga, termasuk untuk anak-anak itu kan menggunakan gadget dan lain-lain. Nah, sedangkan misalnya Ayu Nur Hikmah ini masih ingin mengembangkan produk dalam bentuk Big Book cerita bergambar. Nah, Big Book berarti kan secara manual kan masih ya, itu ya Big Booknya. Iya, eh, sebenarnya kemarin tuh Sir, kalau rencananya itu kan bentuknya itu maunya biar bisa diakses secara luas, itu kan bentuknya digital kayak gitu. Oke. Jadi apa istilahnya eh jadi bentuk buku elektronik begitu. Tapi itu kemarin masih apa istilahnya tuh belum masih meraba-raba kayak gitu sih. Kalau awalnya itu pengennya itu sebenarnya biar bisa diaksesnya mudah dan biaya produksinya juga tidak besar kayak gitu kan. Lebih sebenarnya lebih ringan itu dijadikan digital buku kayak gitu, Sir. Sebenarnya dua-duanya juga punya ini sih, punya alasan yang kuat. Misalnya dengan kalau misalnya Heeh. bentuknya buku digital kan itu kita pakai fenomena-fenomena yang terkait digital literasi gitu kan, literasi digital itu seperti apa pentingnya, Iya, berkembangnya zaman sekarang dan lain-lain. Cuma kalau iya, Sir. dalam manual, misalnya untuk buku manual juga sekarang beberapa ahli itu bahkan balik lagi ke untuk terutama anak usia dini ya, saya lihat itu Heeh, iya. buku-buku manual sekarang gitu kan, karena alasannya karena terlalu banyak gadget, jadi anak-anak itu perlu misalnya merasakan melihat secara ini, dan buku manual itu menjadi best practice bagi mereka gitu kan. Ya tergantung Iya, aja Sir. nih pakai teori Saya yang mana. kemarin itu sempat baca itu juga kemarin karena terutama itu untuk anak usia dini kan, karena Hmm. ternyata secara teorinya
pengalaman ketika menggunakan membaca buku dalam bentuk fisik secara langsung dengan buku digital itu secara psikologis dan sebagainya menurut teori itu pengalamannya berbeda seperti itu. Itu Mm-mm. juga sempat itu saya baca literasinya itu kemarin itu, Sir. Tapi mungkin apa, jadi ininya memang apa istilahnya tuh ya, lebih enak dilihatnya juga ada bentuk fisiknya kayak gitu kan, dan pengalaman langsungnya juga ada. Tapi mungkin nanti kalau untuk digital ini kan istilahnya itu kalau sudah ada bentuk fisiknya, kalau bentuk digitalnya ini kan bisa lebih mudah seperti itu kan Sir untuk memodifikasi ke bentuk digitalnya. Paling saya ini dikit ini yang judulnya ini, Sir. Di apa? Ini kan saya buatnya apa istilahnya itu eh, basisnya itu berbasis dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin atau kita kenalnya profil pelajar itu kan, Sir. Tapi Ya. kemarin saya coba browsing-browsing untuk teori, landasan teori dan sebagainya, itu memang mungkin karena baru jalan eh, beberapa waktu belakangan, jadi referensinya kan agak sulit, terutama kalau mencarinya itu yang apa istilahnya yang tingkatnya sudah internasional seperti itu. Tapi maksud saya profil pelajar ini kan nilai-nilainya itu sama dengan nilai-nilai dalam moderasi beragama, Sir. Oke. Cuma dia ini ditempatkan di lingkup pendidikan dasar dan menengah kayak gitu sehingga istilahnya menjadi profil pelajar. Tapi kalau seandainya maksudnya itu seandainya ini langsung fokusnya ke nilai-nilai moderasi beragama itu saja gimana itu, Ustaz? Apa sudah basi gitu? Karena moderasi ini kan udah jalan lama kayak gitu. Udah banyak ya. Udah banyak apa biar tetap ini aja kayak gitu, Nasir. Kalau saran saya sih tetap di sini aja, tetap di eh, Heeh. Pancasila dan pelajaran Rahmatan lil Alamin. Seandainya pun nanti mau menambahkan misalnya nilai-nilai moderasi beragama yang juga sebenarnya sama secara tujuan dan prakteknya di sini juga nggak apa-apa itu dimasukkan ke misalnya dalam mungkin bisa temuan atau malah nanti pembahasan mungkin ke depan di Heeh. bagian hasil bab 4. Nah, cuma untuk awal memang paling tidak ada beberapa apa sumber walaupun sulit misalnya dalam hal sumber yang sudah publish di internasional ya paling tidak Iya. minimal ada pendukung lah baik misalnya dari nasional atau terbitan jurnal-jurnal lokal itu juga bisa. Nah, mungkin secara teori nanti diperkuat aja nanti beberapa teori dasar yang terkait ke literasi anak itu perlu beberapa hal karena kemarin juga kebetulan kami baru melaksanakan kuliah umum di sini kemarin itu tentang pendidikan literasi di Indonesia itu yang ngisi ahli literasi juga ahli literasi anak dari Ohio State University Amerika namanya Profesor Adrian Rogers itu juga beliau aliran yang kalau untuk anak usia dini terutama itu literasinya harus berbentuk, harus terlihat, harus bisa di apa namanya diraba, dilihat di terawang gitu. Itu duit itu. Literasi duit untuk anak itu. Sir, kalau ada bahannya, Sir, boleh minta kirim, Sir. Kemarin nggak kirim beliau PowerPoint-nya. Oh iya. Oh ada rekamannya di YouTube nanti. Paling saya kirim nanti rekamannya. Ah iya, Sir, ya. Ya, itu beliau kemarin ini aliran yang seperti itu dan juga kemarin apa ya sempat mengkritisi beberapa hal gitu kan untuk anak usia dini itu misalnya kayak di SD kelas rendah dan TK itu kadang masih sangat minim untuk yang apa namanya eh, apa ya dia bilang kemarin itu dinding word wall untuk apa namanya dinding dinding kata apa ya jadi yang ditempel-tempel gitu yang ada katanya ada apa cara mengeja membaca itu sebenarnya katanya literasi yang very basic katanya dan seharusnya sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah, tapi di beberapa tempat dia bilang udah bagus gambarannya makanya
saya kira akan sangat terkait dengan apa yang dilakukan di sini. Ya, tapi kadang beberapa hal juga tergantung karena ada beberapa yang sekarang kan eh, mereka lebih ke tadi literasi digital, jadi hal-hal yang bisa diakses gitu. Ya, jadi tergantung ini pakai teorinya siapa dan pakai landasannya dari siapa. Ini beberapa ini juga saya berikan tambahan bacaan untuk kajian literaturnya terkait misalnya pendidikan eh, tentang pendidikan akhlak dan pendidikan agama bagi anak usia dini. Lalu em, nah ini kalau ini kan menggunakan ADI model ya. Ya, ADI model kalau saran saya sih ini nanti setelah di pengembangan juga harus diuji efektivitasnya. uji efektivitas ini untuk disertasi, boleh itu hanya kita pilih satu sekolah misalnya, Sir, Boleh, untuk boleh. uji efektivitas. Boleh, Boleh ya, Sir ya? boleh. Ya, karena itu minimal kalau kata Prof. Sugiono itu ada apa namanya hasil secara saintifik karena setelah dikembangkan kalau hanya sekedar mendengar pendapat ahli dan lain-lain sebenarnya itu baru awal dari proses apa namanya pengembangan produk. Kalau level S1 S2 bolehlah katanya, tapi kalau S3 itu wajib diuji Uji efektivitasnya. Itu Prof. Sugiono efektivitas. yang ngomong bukan saya. Saya langsung disclaimer. Katanya untuk level doktoral seperti itu dan ya untuk satu satu sekolah nggak apa-apa sangat boleh. Yang penting Mm-mm. ya ada hasilnya dan nanti bisa dipaparkan secara apa kuantitatifnya, gitu, efektivitasnya Oh, seperti terus terus ini, Sir, untuk uji efektivitas ini kan dieksperimenkan itu nanti kan. ya. Untuk proses eksperimennya itu, apa boleh kita misalnya minta bantuan guru kelas saja yang mengeksperimenkan dengan menggunakan bahan ajar ini gitu? Kalau saya di eksperimen itu lebih condong alirannya adalah melibatkan guru memang. Oh ya, Kalau saya tuh Mas, saya tuh buat eksperimen ini kan masing-masing ada landasannya. Ada beberapa heeh, teori yang memang bilang eksperimen itu bisa dilakukan oleh si pelaksana penelitian. Tapi kalau saya heeh. aliran yang itu dilaksanakannya bukan oleh kita sebagai peneliti. Jadi kita sebagai observer aja yang Oh iya menggunakan iya. produk kita itu adalah si guru. Itu kalau aliran saya. Beberapa kali saya melaksanakan penelitian eksperimen seperti itu. Itu karena saya meyakini bahwa objektivitasnya itu lebih tinggi kalau guru yang menggunakan produk kita. Oh ya, Sir. Heeh. Ya di satu sisi itu jawaban ini, jawaban ilmiahnya. Satu sisi malas repot aja sih. Minta tolong sama gurunya. Ya, Sir ya. Ya jadi itu untuk saran-sarannya dalam proposal ini nanti. Ya seperti yang tadi dikatakan, full proposalnya nanti dibuat secara rinci dan detail, dikumpulkan ke mana, ke pihak prodi. Mungkin itu nanti untuk didistribusikan ke pembimbing nanti ya. Eh, Ya. Tapi yang untuk kolokium tadi akan dibuat lebih ringkas lagi, lebih simpel lagi. Oke, itu untuk yang Ibu Nur Hikmah. Selanjutnya, siapa lagi ini? Ibu Ningsih. Hmm, Oke. Oke, yang Ibu Ningsih, em, ini saya juga kasih komen Bu Ningsih karena saya baru ingat barusan ini karena kita harus mengumpulkan dua ini ya dua versi. Jadi saya kasih komen dipersingkat lagi itu untuk yang versi kolokium. Yang untuk versi full proposal itu tetap dibuat dan dikumpulkan ke sekretaris prodi nanti.
Ya, jadi ini yang maksudnya mohon dipersingkat halamannya itu versi Colloquium, nanti bisa dipadatkan lagi dan mungkin lebih to the point lagi. Nah, cuma yang hal yang saya lihat di sini masih eh, ini nanti bisa di ini lagi ya, di apa, dicoba difikirkan ulang lagi, karena dari apa yang Ibu paparkan di sini kumpulkan memang ini masih kuat untuk judul dan isinya itu nuansa IPA-nya Ya, yang dikaitkan ke PAI. Islamnya. Ya, Nah, kalau kalau misalnya saya boleh usul, mungkin ya, bisa dibalik perspektifnya, karena kadang takutnya dari penguji atau pembimbing nanti Bu yang agak kita kan PAI gitu kan. Karena saya pernah dengar beberapa penguji Prof Fauzan apa itu agak ini juga eh, mungkin misalnya yang integrasi pendidikan agama Islamnya karena ini di MTS mungkin lebih Ibu lebih tertuju pada mata pelajaran apa misalnya. Misalnya dalam apa pembelajaran misalnya Quran hadis yang terintegrasi dengan apa misalnya konteks ayat-ayat sains misalnya ya, ayat dan hadis sains misalnya. Nah gitu. Jadi IPA-nya tetap dapat tapi di belakang yang inti dari produk Ibu nanti adalah modul misalnya Quran hadisnya misalnya kayak gitu. Ini kalau kalau saran saya, tapi nanti coba dikonsultasikan juga dengan pembimbing akademiknya ada kan untuk ini kan? bimbing Yes. akademik. Ya. Yang meng-ACC Ya. itu biasanya pembimbing akademik ya? Bukan, bukan Sir. Ini Kaprodi, tidak Sir? Oh, Kaprodi ya? Ya. Jadi ceritanya kemarin kan saya udah ngajukan yang saya ajukan pertama sama Sir tuh. Mhm. Nah, kemudian eh, maaf Sir. Jadi kemarin tuh yang saya ajukan itu kemudian tidak dilihat sama sekali sama Kaprodi. Nah, kata Kaprodi sampaikan LB yang apa masalah yang ibu alami sehari-hari, nanti kita angkat judulnya seperti itu. Jadi setelah saya sampaikan, saya paparkan tentang masalah yang saya ingin angkat, kemudian beliau menyetujui dengan judul seperti ini. Jadi masukan dari Kaprodi juga, Sir. Karena Mhm. dia menginginkan betul-betul IPA-nya terintegrasi dengan PAI. Jadi jangan PAI-nya gitu, karena ibu basisnya IPA gitu. Nah, Hmm. kemudian kalau di sini untuk kenapa tadinya awalnya saya mau ngambil fikih waktu di teka-teki itu, tetapi Mhm. di sini sepertinya karena dia menginginkan ekosistem, dia surat ke situ, kemudian dia di toharohnya dan perilaku religiusnya itu, maka sepertinya bukan tidak tidak tertuju pada satu satu mapel saja dalam PA itu, Sir. Tapi bisa Oke. semuanya mencakup. Seperti itu. Oke, berarti bisa kalau bisa semua dalam itu ya. Ini coba Mm-mm, seandainya masih pengen memajukan ini sih mm-mm, silahkan. Tetapi mungkin dalam konteks apa namanya kedalaman materi dan penjelasan yang ada di dalamnya itu mm-mm. memang kalau menurut saya Iya. personally itu masih memang terlalu banyak IPA-nya. Kalau Mm, karena kemarin kami juga baru asesmen lapangan kemarin AL di sini untuk S3 pendidikan. iya. Memang agak dibahas juga karena asesornya lumayan sepuh-sepuh dan senior-senior di Indonesia. Mm-mm, Itu Prof. Darmawan Syah, Kaprodi Ilmu Pendidikan UNP, yes. dan Prof. Sugiono. Mungkin Bapak Ibu tahu Prof. Sugiono kan? Iya. Metode penelitian. Nah, itu agak dikomentari juga beberapa disertasi, walaupun kalau kalau di sini kan ilmu pendidikan, jadi memang isinya macam-macam, lebih macam-macam lagi dibanding kita kan, dari ada yang pendidikan bahasa Inggris, ada yang pendidikan IPA, pendidikan fisika, bahkan pendidikan apa ya yang saya, pendidikan penjaskes saja ada di sini, gitu kan. Nah, terus mereka rata-rata kayak gitu awal-awal disertasinya mengutamakan background mereka dulu Mm-mm, dibanding ilmu kependidikannya.
Sedangkan di sini kan konsentrasinya itu education and society, terus education assessment and evaluation, educational leadership, satu lagi saya lupa, educational management. Nah, jadi harusnya kata asesor-asesor itu yang didahulukan adalah konsentrasi di sininya dulu, baru nanti background Bapak Ibunya ngikutin, kayak gitu. Jangan background Bapak Ibu dulu, baru ininya katanya, baru konsentrasi yang ada di sini. Nah, tapi nanti kalau misalnya petunjuk dari Kaprodinya Ya. seperti itu nggak apa-apa, coba aja maju dulu, tapi mungkin dalam apa namanya nanti di apalagi ini ngangkat ini ya apa namanya Prof. Amin Abdullah ya untuk integrasi interkoneksi ya. Iya. Ya itu wak gengnya integrasi interkoneksi. Aduh. Minggu kemarin beliau baru presentasi juga Bu di kita karena beliau dosen tamu juga di Depok sini Oh iya, Bro. tentang integrasi interkoneksi keilmuan dalam pendidikan. Itu andalan beliau sekali tuh, yang jaring laba-laba itu kami bilang. Jadi nanti silahkan di apa namanya mungkin dipikirkan ulang untuk bagian konten dalamnya nanti apa yang karena beberapa juga saya pernah menyarankan judul di PAI kita itu beberapa apa namanya integrasi antar bidang gitu kayak beberapa ada yang basicnya bidang bahasa Arab, ada yang bidang kepramukaan, tapi itu menjadi ini juga sih apa namanya beberapa ada yang eh, memberikan masukan untuk fokus di PAI-nya lebih di apa ya kayak materi PAI-nya tuh lebih diisi lagi gitu. Nah itu mungkin juga saran saya ke Ibu nanti. Tapi apa saya kira ini untuk apa namanya integrasi keilmuan di sini juga akan bisa sangat membantu Bu. Lalu selanjutnya oh ya, metode penelitiannya ini masih tetap pakai ini Bu ya, apa namanya? Versi. Pengembangan ya, modul ya nanti. Ya. Nah, itu sama kayak Ayu Nur Hikmah tadi, eh, meskipun nanti menggunakan ADI itu ada tahap implementasi dan evaluasi. Nah, ini nanti bisa dilakukan untuk implementasi evaluasinya mungkin dengan melihat efektivitasnya. Jadi bisa ditambahkan untuk eh, eksperimental studinya. Sehingga nanti kalau kata tadi Prof. Sugiono, saya bilang itu ada apa namanya eh, ada hasil secara kuantitatif yang bisa dipaparkan. Jadi tidak hanya hasil pengamatan, produk ini sudah bisa digunakan, produk ini sudah berhasil. Nah, ada klaim bahwa ini efektif gitu. Nah, terus populasi sampel. Nah, itu nanti yang diujikan itu ya bisa ini Bu, langsung siswa siswa kelas 7 MTS 1 itu langsung Iya. Iya, Prof. Iya, iya. dilaksanakan. Jadi aman itu bisa langsung dilaksanakan di satu tempat itu sehingga nanti hasilnya bisa lebih meyakinkan lagi. Gitu. Saya rasa itu Bu untuk ini. Sir, ini jadi berarti untuk kolokiumnya saya persingkat lagi atau karena ini kan jumlahnya banyak nih. Ya. Apa saya harus persingkat lagi ya, Sir? Untuk Ya, kalau kolokium tuh biasanya nanti ada template-nya itu sekitar cuma 12 sampai 15 halaman, Bu. Nah, sedangkan nanti yang proposal penuh ini dikumpulkan ke pihak prodi, biasanya prodi akan mendistribusikan ke pembimbing-pembimbing calon pembimbingnya nanti. Nah, kalau yang untuk kolokium itu yang untuk dikumpul, nah karena output produk dari mata kuliah kita adalah kolokium, persiapan kolokium, jadi nanti yang dikirimkan ke grup untuk perbaikan dari hari ini itu adalah untuk persiapan kolokium. Ya, jadi nanti dipersingkat lagi, Bu. Yang mungkin lebih di to the point kan lagi, hal-hal yang penting dipilah-pilah lagi untuk bisa ditampilkan nanti. Intinya itu tadi, dalam kolokium itu waktunya singkat, Bapak Ibu tidak punya waktu banyak untuk memberikan atau memaparkan materi. Terus juga panelis terbatas, biasanya satu kelompok itu
satu panelis itu hanya menguji mungkin satu atau dua kelompok dan yang terdiri beberapa orang, sehingga untuk kolokium ini nanti bisa lebih ringkas dan to the point, bisa paling tidak menggambarkan latar belakang penelitian, kenapa penelitian ini harus dilakukan, terus ada beberapa sumber ilmiah terkait agar bisa meyakinkan ya, meyakinkan panelis, dan juga metode penelitiannya itu yang penting ada metodenya apa, terus proses pelaksanaan penelitiannya akan seperti apa, baik itu cara pengambilan data, cara menganalisis data dengan beberapa sumber utama gitu. Hmm. Hasil review ini dikirim nanti ke kami ya? Ya, saya akan kirim ke grup nanti, Bu, Nah, iya, Sir. agar bisa direnungkan. Tapi jangan Iya, direnungkan aja langsung ini, Bu ya, agak ngebut dikit kita di akhir. iya, iya, Sir. Langsung kita apa namanya, perbaiki dan kumpulkan. Jadi maksudnya nanti siap, walaupun kolokium itu kalau nggak salah di Januari ya? Januari apa Februari? Ya, Januari Januari. April. Nah, berarti kita at least sudah siap nanti. Ketika udah dikirim template-nya seperti ini ya, tinggal sesuaikan karena kita udah siap apa namanya, mini proposalnya. Karena namanya mini proposal kan. Oke, baik untuk Ibu Ningsih, kita sudahi. Selanjutnya yang Bu Nevi. Oke, yang Ibu Nevi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam pembentukan sikap toleransi melalui kegiatan Jumat Religi di Universitas Profesor Dr. Hazairin. Saya sudah kurang lebih saya dapat maksudnya Ibu Nevi dalam proposal ini. Nah, cuma ini ada di sini kan dalam pembentukan sikap toleransi. Kalau menurut saya nggak usah langsung dipaparkan di awal, Bu. Ini kita sembunyikan dulu aja, Bu. Ini untuk hasil. Jadi ekspektasi hasil kalau menurut saya nanti. Apakah itu nanti akan dipaparkan ketika hasil, apakah di pembahasan. Nah, intinya adalah program kegiatan Jumat Religi ini yang pembelajaran melalui pembelajaran pendidikan Islam berbasis multikultural ini ternyata misalnya dapat membentuk sikap toleransi. Nah, itu nanti di akhir kalau menurut saya. Kalau menurut saya dalam proposal awal nggak usah ditampilkan dulu. Oke, Jadi ini siap, jadi Sir. jadi ekspektasi Jadi hasil udah Ibu. ketahuan duluan ya, Prof, ya, gambaran Iya, hasilnya udah disampaikan di iya, awal. iya Kan sayang. surprise lagi ya. Iya. Jadi jadi ketahuan nanti ya. Ini kan jadi senjata utama kita nanti. Oke, oke, Sir, siap, Sir. Jadi nanti mungkin bisa ketika presentasi nanti disampaikan. Nah, bisa jadi Bu, Bapak misalnya Prof, kegiatan sholat Jumat, kegiatan Jumat religi di Unihas ini juga mungkin kita apa namanya kami lihat dapat memberikan efek yang baik. Cuma harus dilakukan penelitian lebih lanjut melalui proses penelitian disertasi ini. Mungkin bisa jadi dari sini terbentuk misalnya sikap kesalehan, kecerdasan spiritual maupun misalnya dan lain-lain, membentuk sikap-sikap seperti toleransi, moderasi misalnya. Nah, itu kita belum tahu gitu. Jadi sok-sok inilah misterius lah. Oke, siap-siap, Sir. Terus dalam hal lihat mana ya, rumusan masalah. Ya, ini sudah rumusan masalah memenuhi ini ya, standarisasi pemenuhan rumusan masalah di penelitian kualitatif. Tapi dalam baik Oke, di sini di metode penelitian untuk data dan sumber data, Ibu, saya menemukan Ibu di sini rencana akan
seperti menganalisis materi pembelajaran gitu kan, rencana pembelajaran semester RPS, berita acara, kontrak perkuliahan, pedoman pelaksanaan. Nah, ini sebenarnya bagian dari analisis dokumen atau proses dokumentasi, tapi di metode pengumpulan data, Ibu tidak melaksanakan, tidak menyertakan Benar. akan adanya analisis dokumen. Di sini hanya misalnya observasi dan wawancara saja, ya. Nah, ini nanti bisa dimasukkan karena saya pikir nggak mungkin kalau untuk meneliti pelaksanaan proses, apalagi hal ini sudah berlaku di dalam satu proses Lembaga ya, pendidikan ya, ya, Sir ya. tinggi, ya itu tidak melaksanakan analisis dokumen. Itu kan seperti eh, makan seperti makan bubur nggak pakai kuah. Benar. Gimana itu bubur nggak pakai kuah Oke. itu nggak jadi itu sebenarnya. Nanti nyangkut di nanti nih, Sir. Ya, nggak lancar nanti. Soalnya Iya, banyak aspek kan yang akan kita bahas di sana nanti. Jadi digunakan ke teknik pengumpulan data aja ya, Sir ya. iya, iya itu tetap dimasukkan untuk analisis dokumen. Nah, terus dalam penjelasan-penjelasannya ini dalam metode pengumpulan data dan lain-lain itu banyak memang hanya penjelasan-penjelasan secara pengertian, Benar, sedangkan benar. seharusnya ini juga berlaku untuk Bapak Ibu semua ya, Ibu-ibu semua, itu dalam disertasi itu juga langsung disebutkan secara to the point-nya di situ. Hmm. Oke, secara pengertian bahwa misalnya dalam proses observasi itu menurut siapa, ya. Nah, ini juga belum clear. Menurut siapa observasi itu adalah seperti ini. Nah, dalam penelitian ini Oh, observasi yang akan dilakukan itu nanti seperti apa? Misalnya peneliti akan lebih eh, melihat apanya, aspek apanya gitu. oke, Terus berarti langsung ini ya, ya, Sir ya. Mohon maaf, ini Sir saya potong. Jadi nggak usah dideskripsikan, cuman langsung sampaikan novelty kita seperti apa, gitu ya, Sir. tetap tetap penulisan deskripsinya atau pengertiannya tetap dibuat berdasarkan siapa, misalnya wawancara adalah seperti ini, cuma jangan terlalu banyak. Oh gitu. Oke, Cukup siap, Sir. misalnya untuk wawancara itu versinya siapa, misalnya seperti ini seperti ini. Nah, Oke. menurut pengertiannya. Nah, terus nanti dalam proses saya ini wawancaranya itu akan dilaksanakan secara apa misalnya. Oke, baik, baik, siap, Sir. Misalnya kayak gini, akan dilaksanakan, misalnya kan jenis wawancara itu adalah dalam kualitatif ada tidak terstruktur, wawancara terstruktur, terbuka Ya. standar. Tapi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara bla 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 bla. Nah, cuma tidak dipaparkan kenapa misalnya peneliti melakukan Bicara wawancara terstruktur. terstruktur Benar. dalam penelitian ini. Mungkin ada alasan lain karena mungkin dalam beberapa hal wawancara terstruktur ini peneliti expect-nya bisa mendapatkan hal yang lebih pasti agar tidak keluar jalur dibanding jenis wawancara yang Ya, lain. terstruktur. Iya, Bisa dipahami, Sir. oke. Terus, nah ini juga metode analisis data sama yang kayak tadi saya sampaikan di awal, masih manual dan tradisional. Kita rata-rata di kualitatif. Nah itu kalau memang menggunakan full kualitatif dalam disertasinya, saya sarankan minimal misalnya pakai NVivo atau Didus. Oke, Ya, siap. itu banyak kok itu analisis NVivo apa namanya misalnya bisa asistensi ya dibantu asistensi untuk analisis data NVivo. Oke. Jadi itu at least bisa, maksud saya mulai dari angkatan Bapak Ibu udah mulai bisa inilah karena to be honest saya belum menemukan selama membimbing dan menguji di UINFAS Bengkulu, terutama menguji yang lebih banyak ya. Itu teman-teman yang menggunakan kualitatif itu menggunakan aplikasi analisis kualitatif, data kualitatif. Karena masih merujuk ke ini ya, Sir ya, ke habit ya. Jadi turun-temurun. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya sarankan mulai dari inilah angkatan ini bisa ini. Nggak sulit kok, itu cuma sama aja, cuma pakai aplikasi gitu. Dan itu tadi kalau misalnya sulit ya untuk menggunakan sendiri kalau
bagusnya sih bisa menggunakan sendiri, tapi kalau seandainya nanti harus pakai asistensi juga nggak apa-apa. Saya juga kadang analisis data kuantitatif masih pakai asistensi kok. Saya kirim datanya ke kawan saya, tolong analisis itu, saya bilang. Nanti data mentahnya baru dikirim ke kita. Mungkin kan kita ngerti tahapannya kan. Dan kurang lebih sebenarnya hasilnya itu sama, cuma dia lebih tajam dan lebih tersusun, termanage dengan baik gitu. Karena sudah ada aplikasinya. Em, Terus, nah ini juga ya untuk penelitian kualitatif ya, daftar pustaka atau referensi sebenarnya masih sangat minimalis. Kalau kualitatif itu Banyak ya, Sir ya. ya biasanya eh, karena itu yang menjadi tameng utama dalam penelitian kualitatif itu. Eh, jadi teori atau sitasi yang kontekstual, terkontekstualisasi dengan isu pada penelitian ini seharusnya bisa lebih banyak lagi dan lebih ditampilkan, dan juga dalam hal nanti coba merujuk lagi di panduannya Bu untuk apa Ini namanya mungkin ya. formatnya seperti apa. Siap, Sir. Oke, saya rasa itu untuk Ibu Nevi. Sejauh ini sih nggak ada yang ini ya, maksud maksud saya at least saya itu agak seneng karena sudah ada gambaran rujukan apa gambaran mau ngapain gitu loh. Eh, Terima kasih Sehingga banyak ya, Sir. Mohon dibimbing ke depannya, Sir. insya Allah Bu, insya Allah kita bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti ini at least ada sudah mengetahui mau ngapain, karena kadang dalam tahap ini saya masih sering juga menemukan beberapa teman-teman mahasiswa itu di doktor masih bingung mau ngapain gitu. Nah, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi, kalaupun seandainya ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, ya at least ini tetap menjadi landasan fondasi utama Bapak Ibu. Wajar lah ada tambahan perubahan, nanti biasanya masukan banyak orang kan, kita aja kadang di rumah tentang apa, nggak usah inilah, tentang makan bubur, kok saya bubur terus ya, pagi-pagi nih di Depok nih ada bubur enak di depan. Kayaknya Makan belum bubur, sarapan itu. Tapi luar makan, biasa yang disampaikan Sir hari ini itu daging semua, luar biasa. Merasa terima kasih bersyukur bisa gabung hari ini, Sir. iya Bu. Yang didapat. Kita antara makan bubur diaduk sama langsung dimakan aja kadang kan masih ribut kan, apalagi dengan apa, kadang disertasi kita dikasih masukan proposal oleh banyak orang, itu ya sangat wajar. Tapi at least itu tadi sebagai landasan utamanya sudah ketemu, dan mudah-mudahan bapak ibunya malah yang tidak galau untuk ganti. Kadang ini balik-balik ke kita tuh lah, kita Benar. udah dikasih ini, ay cak mana udah ujung-ujungnya nggak maju. Nah itu yang Kemarin, kadang Sir, kemarin itu tuh nggak. bolak-balik, Sir. Berapa banyak judul itu, tapi setelah disetujui harus fokus. Iya, iya betul Bu. Nah itu jangankan itu, juga di sini juga kami kemarin baru rapat itu, nanti akan dilaksanakan minggu depan itu. Jadi setelah ujian proposal kemarin, udah bukan kemarin, udah lama ujian proposal, sekitar hampir 3 minggu yang lalu. Itu yang dari 9 mahasiswa baru satu yang perbaikan yang maju. 7 berarti 9, 8-nya itu tuh nggak jelas arahnya. Makanya mau dipanggil sama Kaprodi, nanti saya juga masuk ke dalam tim itu untuk mendorong, katanya bukan lagi didorong, diseret katanya, Saya paksa. dikurung dalam Tarik satu paksa. ruangan katanya itu dalam 3 hari. Jadi kayak kayak apa ya? Katanya nanti Eksekusi. Karantina, di karantina. di karantina kata Bu Dekan kemarin, karena Bu Dekannya kan mau berangkat kemarin. Jadi beliau mau berangkat, ada kegiatan penelitian di Brazil katanya sampai tanggal 17. Nah, jadi beliau nitip lah, aduh jangan sampai ini, katanya saya nggak tenang ini mau berangkat katanya. Tenang Bu, kata kami, ada kami di sini. Nanti kita karantina lah 3 hari katanya. 3 hari untuk dipanggil lah, yang mau di mana, mau kerja, mau apa, pokoknya izin dulu 3 hari supaya progresnya bisa lanjut gitu. Nah, jadi di mana-mana seperti itu, Bu. Jadi tenang aja, bukan di kita aja. Nah, jadi ini yang mungkin bisa disampaikan. Ini tadi Pak Seten ini ya, keluar lagi ya, masih lanjut tadi rapat pleno. Masih pleno. Demi NKRI. Iya, demi NKRI itu. Saya juga pernah jadi anggota kayak gitu, ngitung-ngitung.
Jadi siapa Bu yang menang beneran ini ya? Gubernur baru ya? Iya. Oh ya. Saya nggak nyoblos soalnya. Wah, rugi itu. Hilang satu suara. Iya, itu suara saya aman kan? Nggak di... Tidak digunakan. Iya, berdua itu saya sama istri Bu, 2 suara berarti. Nah, Nah, saya juga 2 suaranya yang hilang. Oke, sekarang ini karena Pak Seten nggak ada, nanti kita kirimkan aja hasilnya. Kalau Pak Seten itu komentar utama ya, lain-lain itu kan inilah ya, sekedar ini aja masukan-masukan. Nah, yang utamanya itu Pak Seten belum ada metode penelitiannya ditaruh di situ. Makanya saya tanya ini, sebenarnya saya mau tanya, Bapak ini mau pakai metode penelitian apa dan caranya seperti apa? Nanti tinggal ditambahkan dan dituliskan karena belum ada. Gawat nanti kalau penguji misalnya melihat nanti dalam kolokium ini pakai metodenya kok nggak ada gitu. Nah, sekarang untuk artikel jurnal Bapak Ibu. Kita mulai mulai dari Bu Nevi. Hmm, Bentar ya Bu, saya masuk dulu. Oke, yang Bu Nevi ini analisis kurikulum pendidikan agama Islam kelas 4 SD 4 Kota Bengkulu. Nah, ini saya lihat memiliki kesamaan dengan artikelnya Bu Nevi yang sudah terbit di jurnal Raden Fatah. Ini sepertinya dengan rombongannya siapa ya? Prof. Fauzan ya, bukan ya? Iya benar tuh nih Sir. Jadi kemarin kan tugasnya udah lama nih kan Sir. Mm-mm. Jadi udah terpublish kayak gitu. Nah kemarin tuh mau ngirim lagi. Ya udahlah saya bilang nanti ada kalau seandainya yang belum terpublish ada nih Sir, apakah harus saya kirim kembali karena saya mau mengikuti petunjuk Sir dulu kayak gitu. Kalau yang ini memang sudah terpublish Sir. Iya, ini saya lihat cuma versi bahasa Indonesianya, yang itu versi bahasa Inggris. Karena nanti Ya, ujungnya kita ke Sinta 3 atau Sinta 2 itu kan bahasa Inggris lagi. ya benar Sir. Makanya Ini saya menunggu instruksi dari Sir apakah memang saya harus kirim ulang atau seperti apa? Mohon petunjuknya, Sir. ya, bagusnya kirim ulang aja Bu ya. Kalau Oke, Sir. seandainya pun sebenarnya bisa aja sih kita ini. Cuma ini terlalu banyak kesamaannya sehingga kalau misalnya pakai data penelitiannya sumbernya sama tapi dipecah dalam bentuk beberapa artikel, saya juga sering begitu. Cuma mungkin dari sisi penulisannya dibedakan dan mungkin ada sudut pandang lain, preview yang kita misalnya ini analisis kurikulum pendidikan, PAI-nya agama Islamnya. Nah, misalnya kita lihat bagaimana praktek eh, aplikasi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, itu kan beda tuh. Dan tentu di dalamnya juga nanti akan berbeda. Jadi baiknya dikirim ulang aja Bu, nanti biar bisa ini, biar Siap, bisa Sir. Siap, Sir. dikasih lanjutan-lanjutannya nanti seperti apa ininya, Siap, Sir. Siap. masukannya, termasuk target jurnalnya di mana. Baik, Sir. Oke. Akan segera saya selesaikan insya Allah hari ini ya, Sir. Iya Bu. Oke, lanjut ke Bu Nur Hikmah. Oke, yang Bu Nur Hikmah tentang model kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran pendidikan agama Islam multikultural. Jadi eh, dalam pendahuluan, karena ini nggak ada tinjauan literatur, seharusnya sebenarnya eh, penulis lebih harus ini ya memberikan atau menyertakan urgensi studi ini mengapa harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Jadi yang tidak ada di sini sitasi, referensi itu belum ada sama sekali di bagian pendahuluan. Seharusnya bisa lebih kaya dan bisa diberikan karena tidak ada poin literatur, tinjauan literatur secara khusus, jadi seharusnya
menyatu di pendahuluan. Nah, ini saran utama untuk bagian pendahuluan. Terus di metode penelitian sama juga, nggak ada sumbernya, misalnya tentang penelitian kepustakaan ya di sini itu menurut siapa, minimal ada beberapa sumber lah yang menyatakan dan apa ya, menerapkan cara tersebut dalam proses penelitian kepustakaan. Lalu untuk eh, oke, hasil dan pembahasan. Oke, kalau penelitian kepustakaan, hasil dan pembahasannya rata-rata memang tergabung ya, Bapak Ibu, karena hasil datanya itu nggak ada, tapi lebih kepada analisis apa namanya. Cuma sama, kalau model pembahasannya itu hampir mirip, Bu. Seharusnya, yuk ini harus ada misalnya kontekstualisasi atau perbandingan apa ya, analisis komparatif gitu dengan misalnya beberapa, karena penelitian kepustakaan itu kan semacam mengawinkan beberapa pendapat yang berbeda, lalu seandainya pun ada perbedaan, itu juga tetap menampilkan sumber data yang kontradiktif di situ. Misalnya, menurut ini, penelitian itu menurut ini dan ini, proses pendidikan apa multikultural tadi itu seperti ini. Namun meskipun dalam konteks lainnya, misalnya siapa yang sering dikutip itu ya, multikultural itu, misalnya Ngainun Naim ya, Prof. Ngainun Naim itu menjelaskan bahwa perbedaannya seperti ini. Tapi dalam konteks apa yang saya teliti, itu juga didukung oleh pendapat dari misalnya Zubaidi, misalnya kan Pak Zubaidi, ada juga Zubaidi, seperti ini, baru dijabarkan. Nah, jadi itu langsung menyatu di hasil dan pembahasan. Kalau misalnya penelitian yang basisnya kualitatif atau kuantitatif secara umum, itu kan hasil dan pembahasan itu beda poin. Hasil itu adalah paparan data, gitu ya, hasil dari penelitian. Terus dari pembahasannya itu baru hasil yang sudah didapat itu didiskusikan dalam pembahasan tersebut. Nah, kalau ini dia langsung nyatu di hasil dan pembahasannya. Terus, ya untuk referensi ya, kalau untuk metode kepustakaan seharusnya jauh lebih banyak ya referensinya, karena memang ya itu yang jadi lapaknya sebenarnya, lapaknya kepustakaan. Jadi ya bisa jauh lebih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk masukannya ini nanti, setelah ini mungkin ada perbaikan-perbaikan, dan nanti ini bisa di semua ya, untuk yang Bapak Ibu ditranslate, jadi diperbaiki dulu dengan ya minimal ada inilah apa namanya jauh lebih baik, nanti terus ditranslate ke bahasa Inggris yang baik dan benar, bukan Google Translate ya. Terus nanti ini saya berikan, kalau yang untuk Nur Hikmah ini submit di jurnal International Journal of Social Learning. Itu sudah saya sertakan apanya? Saya sertakan ini Sinta 2. Dan maksudnya juga lumayan sering untuk ininya, apa namanya? Untuk publish. Jadi maksudnya lumayan besar peluangnya untuk publish di sini. Tapi ya tentu ini dulu diperbaiki dulu strukturnya. Perbaiki. Kalau dengan standar yang sekarang, kalau saya lihat sekilas belum. Itu beberapa mahasiswa lain kayaknya yang mata kuliah sama dengan ini itu ada juga yang hubungin saya, tapi saya nggak tahu apa studi Islam apa PAI ya. Nanya ke jurnal saya, bisa nggak publish di jurnal yang saya kelola ya. Saya bilang kalau bisa, mahasiswa saya duluan ini 5 orang, saya bilang saya masukkan. Masalahnya jurnal saya itu tentang pendidikan bahasa Inggris, saya bilang sama linguistik. Itu ya ini tuh yang WA tuh. Siapa? Yeni katanya Pak. Yeni. Teman satu kelas kan, dari Mbak. teman sekelas. Iya, teman Iya. sekelas. Oh, bukannya cowok ya yang WA saya? Oh, berarti beda lagi tuh.
Enggak, Cewek itu Sir. Kak Ada memang Yeni. ada yang dari studi Islam juga, Sir. Oh iya, ada yang Dia dari dia kemarin dia ngomong dia minta tolong sama saya untuk menghubungi Sir juga karena ketika dia udah ngomong Sir mungkin nggak ini nggak Nggak apa respon. nggak respon. Jadi dia minta tolong ke Sir kali saya untuk menghubungi Sir. Oh, bales beberapa ada yang saya bales beberapa. Cuma saya langsung bilang ini, oh ya Bus, Pak, saya bilang silahkan apa namanya di submit, dipelajari. Ini tapi ini fokus dan skopnya ya Pak, saya bilang itu tentang bahasa, pendidikan bahasa, bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris konteks. Jadi ada 2 yang hubungi saya kemarin, Sir minta email dengan minta telepon Sir. Oh iya. Yang satu Bu Dinian itu dari PAI. Bu Denia. Kemudian kalau Bu Yeni dari PAI. Terus ada yang kalau ada studi Islam tuh itu yang Pak Aldi itu. Oh iya Pak Aldi ya, saya Ya. ingat ada bapak-bapak juga. Guru MTS Pak 1. Aldi. Oh iya, tapi ya saya paparkan ya ini Pak fokus and scope-nya saya bilang udah apa namanya. Tapi kalau mau tetap submit aja silahkan. Nanti kan ada tim reviewnya. Gitu. Tapi pikir saya kalau misalnya bisa PAI dimasukkan, ibu-ibu duluan saya masukkan ke jurnal. Kemarin itu saya sebenarnya berharap at-taklim yang Prof. Fauzan itu ke Sinta 3 lah minimal, Sinta 2. Tapi ternyata bertahan di Sinta 4. Tetap. Soalnya kalau bisa ke Sinta 3 lah atau Sinta 2 kita bisa jadi inilah ya, jadi rujukan kita juga bisa ke sana lah beberapa gitu. Susah-susah gampang memang urus jurnal ini. Nah, makanya ini yang untuk Yuk Nur Hikmah nanti ke Journal of Social Learning. Ya. Dan nanya sedikit, Sir. Ya, siap. Yang ini kan perbaikannya lumayan banyak juga kan, Sir? Ya. Dari yang nanti mesti diperbaikin. Terus di bagian hasil dan pembahasan itu, karena saya juga sebenarnya belum pernah gitu untuk metode penelitian studi kepustakaan ini, Sir. Jadi maksudnya mau nanya sedikit seperti yang Sir jelaskan tadi, bahwa hasil dan pembahasan ini menyatu dalam menyatu dalam satu aspek gitu. Jadi maksudnya mempertegas, menanyakan kembali gitu. Jadi teori tentang bagaimana bagaimana model kooperatif ini dalam pembelajaran PAI itu secara teori, nanti di bagian hasil dan pembahasan itu berarti nanti dari tokonya teori siapa-siapa aja itu berarti disampaikan hasil pembahasannya juga di bawahnya misalnya dari penulis, seperti itu ya, Sir? Iya, benar ya. Jadi ada pembahasan misalnya, kalau saya bilang tuh dihantam-hantamkan antar itu teori, antar tulisan dan antar pendapat. Nah, nanti kita tetap ada sintesa dari hasil-hasil tersebut. Jadi misalnya dari beberapa ahli, misalnya ada 4 atau 5 yang kita paparkan di situ, kita bandingkan, ada persamaan, ada perbedaan. Nah, terus ada sintesa yang kita hasilkan satu paragraf di bawahnya. Gitu. Nah, itu jadi poin-poin dalam penelitian kepustakaan tuh begitu. Jadi kita memang tidak perlu turun ke lapangan, tidak melihat fenomena sesuai dengan lapangan, tetapi kita melihatnya melalui kacamata tulisan-tulisan. Iya. Tulisan orang lain. Biasanya untuk mengukur itu tuh pemikiran-pemikiran, misalnya kayak kebetulan kemarin saya dari lembaga Turki, itu kan mereka kajiannya tentang Risalah Nur, bukunya Said Nursi, gitu kan. Nah, itu kan sering dijadikan bahan penelitian tuh. Itu kan melalui studi kepustakaan juga itu. Jadi pemikiran-pemikiran Said Nursi. Nah, itu juga bukan hanya langsung dari buku Said Nursinya, tetapi juga dari peneliti-peneliti lain yang sudah meneliti kitab tersebut. Nah, jadi sudut pandangnya itu bisa dari 5 sampai 6 orang. Nah, itu bisa dipaparkan kayak gitu gambarannya nanti. Iya, Sir. Ditabelkan aja boleh kayaknya ya, Sir ya? Apa dideskripsikan paragraf kayak gitu aja ya? Kalau
Kalau sepanjang yang saya lihat sih, kebanyakan kalau penelitian perpustakaan tetap modelnya deskripsi ya, yuk tetap Oh iya ya. dipaparkan. Tapi nggak tahu mungkin ada beberapa, mungkin pernah lihat beberapa penelitian perpustakaan yang dirapikan datanya dalam satu tabel. Tetapi kalau kalau saya sih melihatnya sering itu masih dideskripsikan modelnya. Oh ya. Oke, siap, Sir. Oke, kalau begitu. Nah, ini nanti untuk perbaikan memang nanti kita inikan lagi nanti eh, terkait ininya nanti saya di grup nanti akan sampaikan. Oke, selanjutnya adalah lanjut yang tadi sudah Ibu Rupiah. Oke, Bu Rupiah, judulnya analisis SWOT Lembaga Pendidikan Islam, studi di MTS Pancamukti Bengkulu Tengah. Mungkin secara judul nanti bisa dirapikan lagi, Bu ya. Misalnya biasanya kalau dalam artikel ilmiah itu mereka tidak menyarankan untuk dalam kurung, tetapi titik dua, misalnya analisis SWOT pada lembaga pendidikan Islam, misalnya titik dua, studi pada MTS Pancamukti Bengkulu Tengah misalnya. Terus pendahuluannya kalau yang saya review di sini masih terlalu umum, Bu. Jadi misalnya Ibu bisa memaparkan kenapa kira-kira SWOT ini perlu dilakukan di MTS Pancamukti konteksnya. Konteksnya Pancamukti Bengkulu Tengah misalnya melalui studi terkait relevan. Terus fenomena yang terindikasi terjadi di lembaga tersebut, misalnya dari mungkin Ibu punya semacam apa ya praobservasi ataupun misalnya tidak dari pengamatan tetapi dari beberapa wawancara singkat awal dengan beberapa sumber terkait. Nah, itu bagaimana fenomenanya yang terjadi di lembaga tersebut sehingga nanti Ibu perlu melakukan penelitian SWOT ini. Berarti kan SWOT ini kan secara mendetail dan mendalam lagi gitu kan. Nah, dalam pendahuluan itu kulit-kulitnya nggak apa-apa, di-spill dulu. Dikasih gambaran dulu akan seperti apa ininya, kenapa fenomenanya, kenapa harus begini begitu. Nah, itu masih belum terlihat dalam pendahuluan Ibu. Terus dalam proses metode juga tidak ada menyertakan sumber sama sekali. Misalnya menggunakan kualitatif, terus pengumpulan datanya adalah, nah sebenarnya triangulasi ini setelah data didapatkan ya, tetapi kalau misalnya teknik pengumpulan datanya, apakah Ibu melaksanakan dalam SWOT itu Ibu akan melaksanakan seperti apa? Misalnya apakah pakai oh ini di sini ada observasi dokumentasi. Nah, ini juga belum terlalu jelas. Minimal ada gambaran observasinya itu akan seperti apa. Misalnya menggunakan observasi yang mana nanti penulis akan bukan akan ya, karena ini udah jadi. Penulis mengamati misalnya apanya yang diamati, apakah perilakunya, apakah prosesnya, apakah kebiasaannya, terus nanti instrumennya pakai apa, lalu juga dokumen untuk dokumentasi itu melalui dokumen apa. Misalnya dokumen-dokumen tertentu yang dilaksanakan seperti tadi kan dalam apa namanya proposal disertasi tadi menggunakan absensi ataukah menggunakan RPS gitu. Nah, ini kira-kira dokumen apa yang Ibu gunakan dalam proses penelitian ini. Terus, nah, di sini di bagian hasilan pembahasan, Ibu menjelaskan definisi analisis SWOT ya,
Nah, ini sebenarnya penjelasan-penjelasan ini dimasukkan ke bagian pendahuluan tadi, Bu. Atau misalnya kalau Ibu ada poin khusus tentang tinjauan literatur. Nah, untuk hasil ini ya hasil dari SWOT-nya tadi. Nah, ini mulai dari sini nih. Harusnya nih. Mulai dari analisis SWOT-nya. Saya kasih tanda. Nah, bagian hasil dimulai dari sini, poin 2, analisis SWOT. Nah, jadi misalnya dalam hasil analisis Ibu, SWOT itu, nah apa yang didapatkan dari sekolah tersebut. Nah, mulai dari strength-nya dan lain-lain sampai ke bawah. Kelemahan ya dan lain-lain. Nah, yang kurang juga adalah setelah Ibu dapatkan hasil SWOT ini, pembahasannya apa? Jadi belum ada poin pembahasan di sini. Pembahasan itu berarti diskusi Ibu setelah Ibu mendapatkan hasil dari SWOT tadi, terus apa relevansinya terhadap apa namanya? Terhadap hasil terhadap teori dan citasi yang Ibu sertakan. Nah, nanti sebenarnya ini Ibu bisa lihat jenis penelitian seperti ini, cari aja di Google Scholar, Bu. Penelitian SWOT ini pembahasannya seperti apa? Coba saya bantu cari deh. Untuk Google Scholar, nanti saya kasih linknya. Pada lembaga pendidikan Islam. Ini banyak nih. Coba lihat. Kurang bagus. Karena tetap harus ada pembahasannya, Bu. Karena di pembahasan itu nanti pembaca itu akan melihat apa yang menjadi isu dari analisis SWOT ini. Jadi tidak hanya hasilnya, tetapi misalnya secara akademik, secara teoritis, itu bisa dibuktikan. Bentar ya, Bu, ya, saya sambil ini biar saya langsung tampilkan, apa namanya, berikan ininya nanti. Contohnya, biar Ibu bisa. Yang paling cepat itu kan memang bagusnya ATM itulah. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Cari yang bagus ini butuh waktu juga. Analisis SWOT dalam pemetaan strategi lembaga pendidikan agama Islam. Milih-milih. Ini kalau saya buka jurnal kelihatan nggak, Bu, di layar Bapak Ibu? Kalau sekarang belum. Oh, karena saya bagikannya yang itu ya, yang apa namanya, Yang di close dulu. jurnal Ibu ya. Oke, ini ada beberapa contoh. Saya kasih ke Ibu. Nah, jadi mereka langsung disatukan, ini beberapa contohnya, antara hasil dan pembahasan. Intinya pembahasan itu ketika Ibu memaparkan hasil, misalnya hasil dari SWOT-nya itu tadi, itu ada analisis atau diskusi terkait hasil tersebut. Misalnya kayak, misalnya ini contohnya dalam
strength, kekuatan, dasar keislaman yang kuat, kurikulum yang mengintegrasikan bla bla MTS Pancamukti sebagai madrasah gitu kan, itu kan hasilnya kan Bu. Ya. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Kurikulum disusun dalam sesuai dengan kebutuhan madrasah karena proses penyusunan kurikulum sudah melalui uji kelayakan yang disusun oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu kan yang Ibu paparkan melalui hasil analisis strength atau kekuatan di MTS Pancamukti. Nah, nanti setelah itu biasanya Ibu tuh ngasih kayak hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitiannya si Putra dan Putri tahun 2021 bahwa dalam misalnya dalam kekuatan suatu kelembagaan madrasah, madrasah itu harus begini kurikulumnya gitu. Di lain sisi misalnya atau di apa ya, di sisi yang sama misalnya siapa lagi ya, Furqon juga mendukung pendapat ini melalui hasil penelitiannya pada tahun 2023 yang mana, nah kayak gitu. Nah itu baru satu tuh bagian hasilnya. Nanti selanjutnya begitu-begitu semua Bu. Ini saya kasih tambahan referensi contoh. Ada dua jurnal Bu. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah terus nanti untuk dokumen foto ini bisa jadi nggak usah ditampilkan sih Bu kalau untuk artikel jurnal, nanti dihapuskan saja. Terus ya daftar pustaka nanti akan, nah kalau Ibu nanti menambahkan dari sisi pembahasan tadi beberapa penelitian-penelitian yang mirip, nah itu nanti akan bertambah Bu daftar pustakanya. Jadi memang otomatis, karena kenapa dikit ya, karena memang masih dikit. Terus untuk ini artikel jurnalnya ini nanti sama seperti yang lain, diperbaiki dulu secara total, lalu baru ditranslate ke bahasa Inggris yang baik dan benar, terus nanti baru di apa namanya, submit. Ini ada dua jurnal yang saya sarankan ke Ibu, boleh nanti kira-kira yang mana yang kira-kira cocok, silakan. Nah terus juga terkait translate, nanti Bapak Ibu satu tadi saya katakan jangan Google Translate ya. Nah tapi seandainya Bapak Ibu bisa mencari translator ataupun siapa, nanti silahkan dilaksanakan. Tapi kalau seandainya Ayu Nur Hikmah kenal Mary yuk. Mary. Tahu yang ini tuh kan yang apa DLB Ya. DLB kampus kita itu kan? Ya, ya, sering itu. Nah, sama minta tolong sama Mary boleh juga, saya sarankan. Karena Mary itu udah sering bantu translatein yang Pak Fauzan, itu kan di beberapa jurnal Scopus Pak Fauzan itu Mary yang kadang ini rahasia dapurnya. Bu Alimni ya sepaket, berarti yang Bu Alimni itu juga sering beliau yang dia yang kerjakan. Maksudnya saya percayalah kalau Mary yang ini yang apa namanya yang bantu translate, sekalian aja bantu submit bilang. Sepaket. Nah, maksudnya saya percaya kalau Mary, kalau yang lain mungkin di luar takutnya kalau yang apa berbayar profesional tuh mahal. Dan kalau yang lain saya belum ini karena kadang artikel jurnal tuh ibu-ibu itu bukan hanya tentang translate bahasanya saja, tetapi biasanya yang sudah punya pengalaman untuk submit jurnal itu akan bisa lebih baik ya, dia bisa tahu lah kayak Mary itu udah sering kan, jadi at least dia udah inilah sudah apa namanya sudah paham bagaimana alurnya yang dimaui jurnal itu seperti apa. Boleh itu Nur Hikmah. Jadi minta tolong Nur Hikmah sebagai ini nih yang membantu mentranslate untuk 5 orang ini. Dan nanti saya sampaikan juga lah ke Mary, tolong ditolong, mohon ditolong, kan libur juga kan bentar lagi ini ngajar, maksudnya udah nggak terlalu sibuk lagi. Ya. Karena apa namanya nanti biar sekalian jadi ini kan syarat untuk pemenuhan ketika mau ujian terbuka ke depan atau tertutup sudah
publish, itu yang target kita. Ini kan target agak lumayan jangka panjang ya untuk publikasi. Kalau yang Oh koloquium iya. tadi kan itu deadline-nya sebelum tanggal 6 nanti. Nah, kalau ini kan kita yang penting nanti ke depan tetap target, dan insya Allah saya akan tetap bertanggung jawab ya Ibu-Ibu. Saya akan tetap memantau nanti submission-nya udah sampai mana, dan nanti hal-hal lain lah yang bisa kita ini kolaborasikan. Seandainya nanti kita mau ada hal-hal lain yang bisa nanti kita kontribusikan, nanti kita bareng-bareng juga. Tuh, saya akan pantau ini insya Allah sampai terbit khusus 5 orang. Bapak Ibu, oke. Untuk yang Ya, Ibu, Sir. Terima kasih. Ibu Rupiah, sekian. Ya. Baik, terima kasih, Sir. Nanti diperbaiki. Ya, Bu. Selanjutnya, tadi baru siapa kita ya? Ibu Rupiah Bu dan Ningsih belum. Bu Ningsih lagi, Pak. Bu Ningsih lagi. Ya. Oke. Oke, ini yang Ibu Ningsih. Judulnya tadi sama, penerapan analisis SWOT, basicnya, tapi ini pada Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Iqro IPUH. Oke. Memang namanya itu ya Bu ya, Iqro IPUH gitu, nggak ada Iqro apa gitu. Oh iya, kan Iqro udah namanya ya, lupa saya. Iya, Itu masih ada cabangnya dari Iqro Bengkulu atau beda Bu? enggak, Sir. Cuman IPU itu aja. Ikro Oh, IPU. bukan Iqro yang dari Bengkulu, kan ada Bukan Iqro Ikro juga, 1, Ikro 2 itu bukan. Iya, yang Iqro itu yang Pak Dani ya berarti dari Ada yang... nih ya. Oh, beda ya ininya ya, bukan yayasan. Iya, Oke. iya, Sir. Nah, ini sama sih komen saya karena strukturnya kurang lebih sama tadi dengan yang Ibu Rupiah. Rupiah, ya. Mengapa SDIT Iqro IPUH ini harus dianalisis dengan menggunakan SWOT, itu penting juga disampaikan di bagian pendahuluan. Tapi yang Bu Ningsih ini mending agak lebih ini ya, lebih rapi untuk citasinya. Udah ada menyertakan beberapa sumber ilmiah di sini, dan itu juga baik saya kira. Dan juga untuk nah, karena di sini saya menemukan di paragraf ini yang saya kasih tanda di halaman 2 ini, Bu Ningsih kayak langsung untuk menganalisis gitu kan, menganalisis SDIT Iqro IPUH. Nah, seharusnya ada itu tadi alasan kenapa analisis harus Harus dilakukan ya. harus dilakukan dan harus menggunakan SWOT. Itu juga ada bridging-nya bahasanya itu, nggak langsung Ada to the latar point kayak gitu. Ya memang bagus juga sih to the point gitu kan, nggak bertele-tele. Cuma maksudnya dalam sisi ini minimal ada satu paragraf lagi yang nge-bridging, menjembatani kita sehingga langsung dilakukan SWOT itu ya. ya melakukan analisis SWOT itu. Jadi tidak langsung hanya tertuju apa, karena misalnya di beberapa sekolah itu terutama di SDIT terdapat fenomena apa sehingga harus dilaksanakan analisis dengan menggunakan SWOT. Salah satunya adalah di SDIT Iqro. Nah, kenapa SDIT Iqro IPUH ini dilakukan? Karena misalnya mungkin dalam beberapa hal ketinggalan atau itu ya. Ya, mungkin Sulit ada mencari ada kendala-kendala ya. Ya, ada kendala tertentu yang misalnya Ibu temukan dalam melalui beberapa pra-observasi ataupun wawancara awal, atau misalnya SDIT Iqro ini termasuk sekolah SDIT yang baru, sehingga masih banyak beberapa hal yang mungkin dari beberapa akreditasi dan lain-lain itu ada hal yang masih masih kurang, sehingga menjadikan, nah itulah ada bahasa-bahasa yang seperti itu, Bu. Parimanya dulu latar belakang berizin. Terus dalam metode ini kan ada teknik purposive sampling dan lain-lain. Nah, itu mohon disertakan sumbernya. Misalnya ada, nah ini juga key informan, ini maksudnya apa Bu? Key informan berasal dari dosen universitas, dianalisis mungkin
kunci sumber ini apa sumber sumber informan apa untuk mengetahui betul apa namanya ya, Sir, yang memperkuat gitu nah, Sir. Oke. Seharusnya kalau misalnya melakukan SWOT di sekolah itu sumber-sumbernya dari sekolah itu aja, Bu. Oh, nggak perlu di ini kan. Jadi kita Iya, saya kira nggak perlu lagi untuk inilah apa, langsung aja dianalisis pakai SWOT, kan teorinya udah jelas tuh SWOT, standarisasinya udah jelas, indikatornya. Udah langsung itu aja, karena Ibu sebagai apa dalam peneliti. penelitian ini kan jenisnya ke kualitatif sih sebenarnya. Ya, kualitatif ini Ibu sebagai sumber utamanya juga, sebagai subjek utama yang menentukan itu. Jadi untuk sumber itu langsung aja dari pelaku-pelaku terkait di SDIT IKRO, misalnya dari ini kan sudah dijelaskan juga dari kepala sekolah, guru dan staf gitu kan. Ya, Terus nah untuk pembahasan juga belum ada sama kayak Ibu rupiah tadi. Rupiah. Tapi kalau misalnya Ibu tadi mau langsung di apa namanya? Kalau misalnya pakai sistem yang gabung aja hasil dan pembahasannya, nggak usah dipisahkan, nggak apa-apa. Ini udah ada kok beberapa sumber yang saya lihat di sini dan ini sudah lumayan. Mungkin cuma beberapa penghubungan aja sih lagi. Yang tadi ya untuk Iya, misal, menghubungkan kenapa diambil ke situ tadi ya. ya, ya lebih ke itu aja. Tapi Itu kalau saja. sumber-sumbernya ini yang saya lihat sudah lumayan memadai kok. Sudah tinggal mungkin itu tadi tambahannya untuk memperkuat bahwa ini. Nah, sehingga jadi ketika nanti reviewer atau pembaca membaca ini bahwa mereka tidak berharap lagi akan ada pembahasan setelah hasil, bahwa pembahasannya itu udah dicampur di hasil gitu. Oke, ya. Terus nah penutupannya juga kurang klimaks kalau saya lihat. Jadi penjelasannya ya SDIT IKRO merupakan ini gitu, dia memberikan kontribusi mewujudkan tujuan pendidikan Islam, membentuk generasi Islam. Nah, yang diperlukan pada penutup itu sebenarnya hasil SWOT-nya itu secara singkat tadi apa, Bu? Nah, itu sebenarnya di klimaksnya itu di situ, dalam kesimpulan atau penutup. Jadi berdasarkan hasil SWOT yang sudah harusnya Lakukan. ini, yang dilakukan, ya SDIT IKRO IPUH ini ternyata apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga, baru dipaparkan di sini. Diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam, membentuk generasi Islam. Nah, begitu ininya. Nah, itu baru klimaks tuh hasilnya. Poin-poin yang dapat. Jadi hasil SWOT-nya tadi, poinnya secara singkat dipaparkan lagi di penutup. Di penutup. Iya. Yep, sir. Terus ya daftar pustaka sama masih minimalis, Bu. Jadi nanti kalau ditambah lagi sumber-sumbernya tadi seperti yang di bagian metode Pendukung tadi ya. penelitian, di pendahuluan itu nanti akan nambah lagi. Ya, sir. Siap. Ya. Untuk Ibu Ningsih seperti itu, tapi so far udah udah sekitar 70% lah sudah terlihat gambarannya. Ya kadang hal-hal yang kayak penelitian untuk artikel ilmiah itu nggak juga harus yang ribet-ribet kok, Bu. Yang kayak analisis SWOT seperti ini saya juga jadi tertarik kan untuk melaksanakan penelitian kayak ini. SWOT di satu lembaga tertentu, terus tergantung kita bisa meramunya agar terlihat menjadi lebih menarik dengan ya menggandeng beberapa teori, beberapa citasi. Itu bisa laku di beberapa jurnal kayak gitu. Ya, kemarin nggak paham, sir. Jadi terlambat. Kemudian ini kebetulan sudah ini sama tugas apa Prof. Sirat. Ini Sudah diangkat diseminarkan saya. ini, Prof. Iya. Oh, sudah Dipresentasikan. dipresentasikan ya? Ya. Iya, Oh, jadi dipresentasikan. presentasikannya ke Prof. Sirat, terus Iya. publikasinya nanti lewat saya gitu ya. Wow, Iya. sangat terkait sekali ya nasab kehidupannya. Terintegrasi dan koneksi. Iya. Oke, itu yang untuk Ibu. Nah, nanti juga saya tuh sebenarnya
coba nanti kalau kita sudah translate-kan, sudah diperbaiki, sudah ditranslate, sudah siap untuk di-submit, nanti coba saya lihat juga tren ininya ya Bu ya, apa jurnalnya. Nanti kita tetap komunikasi untuk ketika mau submit. Biasanya jurnal-jurnal, karena background saya editor in chief jurnal juga. Nah, jadi biasanya jurnal-jurnal tuh akan cepat mau nerima kalau ada penulis dari luar negeri, asing. Nah, nanti kalau seandainya kita lihat dulu konsepnya, kalau memang agak sulit kayaknya, coba kita masukkan penulis dari luar negeri, nanti misalnya apakah mahasiswa saya, apakah teman saya, nanti di penulis kedua atau ketiga, Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya akan lebih cepat tuh, karena jurnal itu butuh penulis luar negeri untuk akreditasi. Nah, itu kita memanfaatkan poin itunya. Nah, tapi kalau seandainya saya yakin, lihat, wah udah bagus nih perbaikannya, bahasa Inggrisnya udah bagus, kira-kira Ibu sendiri yang mau maju, ya udah kita majukan nanti. Gitu. Oke. Sir, Ya. sedikit Sir, ini Ya. kan untuk artikel ini kan lihat dari hasil reviewnya tadi kan, terutama yang saya itu Sir, itu kan perbaikannya itu berat gitu Sir. Oh enggak berat. Apalagi nanti kan mau di ini juga kayak gitu kan, ditranslate dan sebagainya. Ya. Itu enggak mesti di tanggal 6 ini Sir, atau di tanggal 6 ini juga diserahkan? Enggak ya Sir ya? Kalau jurnal enggak. Jurnal Oh itu iya. proyek jangka panjang gitu. Oh iya, siap Sir. Yang penting sudah ngumpul, sudah di review, karena ini saya tidak menekankan lagi bahwa ini tuh kayak kewajiban output produk semester, tapi memang ini kan semacam tagihan Bapak Ibu untuk syarat ujian, seingat saya ya. Ya. Publikasi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka akan tetap publish juga gitu loh. Iya. Ya, jadi Ya, Sir. makanya tetap insya Allah akan kita kawal terus. Yang penting kalau bisa dalam tahun ini, sebelum habis tahun ini, kita sudah menyelesaikan revisi translate-nya dan siap submit. Nah, seandainya pun nanti publikasinya itu minggu depan, tahun depan maksud saya. Udah cemas saja, yuk Nuri. Minggu depan. Tahun depan, untuk jatah publikasinya nggak apa-apa juga, gitu. Oh ya, siap Sir. Kalau nggak publish tidak keluar ya Sir ya. Iya, masalahnya itu kalau nggak keluar publish kami nggak nih. keluar dari UIN. Dari UIN Tidak nggak keluar dari kami UIN. nih. Ayo, tidak jadi Jadi nama MA. dokter aku tulis Ayo di tulah. Jadi kontak MA dong. nanti Masih caldok gelarnya MA. tulah. Iya. Gelarnya bukan dokter, jadi MA nanti. MA apa, Bu? Mahasiswa abadi. Oh, saya kira beneran. Karena kalau di luar negeri itu kalau nggak lulus S3, itu kadang kita disuruh menyelesaikan tugas, beberapa tugas kayak riset singkat lah dan publish kayak kita itu. Nah, itu dikasih gelar kenang-kenangan MPhil, Master of Philosophy. Nah, nggak dapat PhD, dapatnya MPhil. Jadi kadang kalau yang ada majang-majang gelar MPhil itu patut dicurigai apakah memang dia kuliah MPhil atau dia nggak lulus S3-nya. Oh, itu. Nah, saya kira MA itu juga, udah ada aturan baru di UIN gitu kan, ada MA. MA-nya mahasiswa abadi. Saya kira Master of Art gitu kan. Ini berarti udah semua ya, karena Pak Setennya nggak ada ya. Iya, Sir. Ya, jadi nanti saya kirim semua hasilnya ke grup, dan untuk yang utama dulu yang diperbaiki dalam 1 minggu ini, tanggal 5 terakhir dikumpul itu yang untuk kolokium dulu ya, Ibu-ibu. Iya, siap Sir. Ya, itu dulu, nanti ya setelahnya baru nyambil yang artikel jurnalnya. Tapi kalau mau langsung dua-duanya nggak apa-apa juga. Sir, untuk kolokium itu, untuk mini proposal itu mesti dilengkapi juga, diserahkan instrumen nggak itu Sir? Biasanya nggak. Kalau minimal ada itu tadi, kayak ada gambaran misalnya kisi-kisi. Ya, saya dari tadi nyari kata-katanya apa gitu kan. Oh iya. Kisi-kisi. Kisi-kisinya misalnya dalam pertanyaan interview itu akan ada 20 pertanyaan yang poin-poin utama adalah misalnya ada 3 topik, misalnya topik tentang ini gitu, misalnya A, B, C.
Nah, kalau misalnya Ya. dalam penelitian kuantitatif menggunakan misalnya tes apa gitu kan, atau menggunakan kuesioner atau survei atau apa, nah itu ada gambarannya dalam itu. Ya, baik, Sir. Ini Pak, yang Pak Ya, Septen Bu. mungkin nggak apa-apa yang artikel beliau diulas sedikit karena Oh ini kan gitu. rekamannya nanti kita kirim. Oke, oh iya ya, ini kan direkam ya, saya lupa. Iya iya Ya. iya, betul betul. Ya, yang Pak Seten benar. Oke, baik. Hai Pak Seten. Ketika nanti Pak Seten nonton video ini, kami sedang membahas artikel Pak Seten ya. Jadi judul yang Pak Seten ini reaktualisasi pembelajaran fikih era digital dalam membentuk life skill guru Madrasah Aliyah Bengkulu Selatan. Jadi nah, untuk beberapa hal yang menjadi fokus saya di sini di bagian hasil pembahasan terutama hasil dan pembahasan. Nah, untuk di metode penelitian dulu. Metode penelitiannya ini deskriptif, dia lebih ke kualitatif. Jadi analisis kondisi dari pembahasan atau pembelajaran fikih di era digital. Nah, dalam hasilnya ini Pak Seten masih seperti memaparkan penjelasan-penjelasan tentang misalnya pengertian reaktualisasi gitu. Terus misalnya pembelajaran fikih itu apa? Ini sebenarnya kayak masih literatur Teori. atau tinjauan literatur ya, teori. Nah, seharusnya hasil dari pembahasan sesuai dengan yang Pak Seten tuliskan di sini itu menggunakan wawancara, observasi atau kuesioner dan dokumentasi. Nah, seharusnya hasilnya ya memaparkan hasil dari ini, wawancara terhadap guru itu misalnya dalam fikih era modern itu teknologi digital, pembelajarannya itu seperti apa, poin-poinnya. Nah, itu belum saya temukan sama sekali di hasilnya. Pembahasannya juga masih secara umum menyatu di dalam hasil. Nah, seandainya Pak Seten mau memaparkan setelah ada hasilnya, terus hasilnya tersebut mau didiskusikan dan dianalisis melalui dengan penjelasan-penjelasan ini, nah itu bisa dilakukan pada poin pembahasan sebenarnya. Nah, cuma ini masih ya penjelasan kayak ada yang ada di bab 2 ini biasanya, ya kan, di tinjauan literatur. Nah, itu harusnya itu memaparkan hasil wawancara, apa menurut guru-guru yang sudah diwawancara itu bagaimana pembelajaran fikih di era digital tersebut. Mana tadi ya bab 3 ini bagian ini. Lalu terus dari observasinya Pak Seten melalui pengamatan yang dilakukan, apa sih yang dilaksanakan dalam pembelajaran fikih di era digital? Apakah misalnya dari pengamatannya, dari pengamatan Pak Seten itu, misalnya para guru atau proses pembelajaran fikih era digital itu lebih menggunakan gadget, terus misalnya dalam hal fleksibilitasnya itu juga bisa lebih, karena bisa dilihat dari macam-macam YouTube, sumbernya internet, ya artikel-artikel yang bisa diakses 24 jam, sehingga ketika misalnya dalam proses pengaplikasiannya itu pembelajarannya itu tidak terbatas hanya pada proses praktek di kelas saja, belajar mengajar, tapi bisa kontekstualnya setiap hari, setiap jam, setiap waktu, itu bisa dicek di internet. Misalnya, dari hasil pengamatan nih, misal pengamatan observasi Pak Seten, itu ketika misalnya seseorang itu ragu, dia mau menjamak sholat misalnya, dan juga mengkosernya. Nah, dia ragu jaraknya itu berapa ya menurut ini gitu kan. Kalau dulu kan kita harus cari buku apa. Nah, di era digital kan bisa langsung cek di Google kan, jarak minimal mau mengkoser dan menjamak sholat misalnya.
dapat menurut ini, oke, berarti perjalanan saya tadi bisa dicek, oh ternyata hanya 12 kilometer misalnya. Kok perasaan lama ya, perasaan saya lebih, ternyata karena ada macet di jalannya, jadi yang seharusnya hanya 10, misalnya hanya 1 jam perjalanan itu menjadi 4 jam. Nah, berarti yang dilihat adalah jarak, bukan lama waktunya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan fikih era digital kan seperti itu ininya. Apa namanya, peluangnya, tantangannya seperti apa misalnya. Nah, itu dari pengamatan observasinya seperti apa harusnya dipaparkan. Lalu kalau misalnya dokumentasi perlu juga ya dipaparkan. Itu harusnya hasilnya, dan ini memang bukan hasil tersebut yang dipaparkan di dalam bagian hasilnya Pak Seten, dan bagian pembahasannya juga belum ada di sini. Kesimpulannya pun juga nggak ada. Nah, jadi seharusnya itu poin-poin tersebut yang masih kurang. Kalau bagian pendahuluannya awal tadi sudah, saya nggak ada permasalahan yang serius sih kalau menurut saya. Bagian hasil memang, hasil pembahasan dan kesimpulan itu yang masih belum dibuat secara serius oleh Pak Seten. Jadi saya rasa itu untuk Pak Seten ya. Jadi dari hasil-hasil tersebut mudah-mudahan untuk yang kolokiumnya juga sambil diperbaiki dan dibuat secara ringkas. Terus dari artikel jurnalnya nanti juga sembari diperbaiki, dan nanti ketika setelah diperbaiki ditranslate, dan nanti ketika siap submit ya silakan nanti kita komunikasi lagi. Kira-kira ada tambahan Bapak Ibu? Ibu-ibu? Eh, saya Pak, Iya Bu, silakan. ya gini Pak, ketika menulis artikel apalagi mengambil dari tulisan peneliti terdahulu, masalah Iya, jurnal misalnya. Nah itu iya. saya kesulitan yang diambil tuh di kesimpulannya atau di bagian mana yang menyatakan bahwa penelitian si A ini mengatakan ini seperti itu. Di Oke. mananya Pak? Kadang apa baca. Jadi sekarang termasuk oleh buku-buku misalnya saya ngambil di buku dia, tapi dalam dalam Pak Arif misalnya mengatakan buku Mhm. ini. Itu gimana Pak? Kalau misalnya kita ingin mengutip tulisan tersebut, sebenarnya hasilnya itu bisa kita lihat dari pembahasan, Bu. Kalau dari hasil, oke, mungkin Ibu bisa membaca datanya juga, cuma memang yang lebih, misalnya lebih ilmiah, Ibu itu bisa membaca di bagian pembahasan. Makanya pembahasan itu sebenarnya saya bilang panggung utamanya penulis untuk memaparkan kenapa hasil ini didapat dan bisa dikategorikan menjadi hasil akademik atau scientific ilmiah. Nah, tapi kalau memang mau lebih simpelnya lagi di kesimpulan, kesimpulan itu kan sebenarnya secara singkat dan ringkas. Nah, tapi kalau mau yang lebih kaya itu bagian pembahasan. Kalau artikel jurnal ya, Bu. Kalau buku kan Ya, dia tiap bab biasanya dia punya sumber-sumber pembahasan. kutipan-kutipan yang ya pembahasan yang berbeda. Tergantung judul apa, misalnya fungsi dari Ibu merujuk ke situ tuh bidang apa, biasanya di bab tersebut judulnya apa, nah Ibu bisa kutip dari sana. Tapi kalau artikel jurnal, itu kalau saya biasanya di pembahasan, bagian Terus kalau pembahasan. kita ngambil buku, misalnya peneliti itu menggunakan referensi A misalnya, kita mengambil referensi itu juga boleh kan? Boleh, boleh, boleh juga. Kan Ibu sudah membaca hasilnya melalui dia, tapi memang baiknya sih langsung ke apa, sumbernya juga. Jadi saya juga sering tuh, misalnya saya baca eh, penelitiannya tentang misalnya penelitiannya Ari. Ari di dalam pendapatnya Ari itu di dalam jurnalnya Putri misalnya. Nah, itu kan di referensinya tuh kita tinggal cari tuh Ari, ya kan? Ari tahun berapa? Nah, itu kita cari lagi. Nah, nanti saya baru baca dari sumbernya langsung, saya jadi mengutipnya dari Ari langsung, bukan dari Putrinya. Tapi kalau nggak dapet, benar-benar nggak dapet, dia bentuknya buku dan itu nggak ada online-nya, biasanya saya baru sampaikan Ari dalam Putri tahun 2023 kayak gitu. Ya, kadang sulit memang nyari bukunya. Pas kita copy ke Google, ternyata isinya juga jurnal-jurnal, bukan buku sumber asli. Iya, Apalagi iya, buku-buku yang berbahasa Inggris, buku-buku yang lama. iya, iya. Ya itu ya biasa terjadi Bu, kayak gitu juga. Dan itu Hmm. ya memang
hal-hal yang dihadapi oleh penulis-penulis biasanya dalam mengutip referensi. Iya. Ada berbayar kadang. Ada dalam Ya, bentuk repositori, ada juga gitu. iya, iya. Sir, Ya, kalau kalau apa kita ketemu referensi, yaitu kayak dokumen lama seperti itu. Jadi kayak dokumen yang diketik pakai mesin ketik itulah, Sir. wih, Nah, tapi apa yang punya dokumen itu bukan penulisnya kayak gitu, bukan penulis yang tertulis di dokumen itu, tapi orang lain gitu, Sir. Nah, dia membagikan dokumen itu. Nah, itu untuk referensinya kita rujukannya itu ke penulis dokumen asli itu atau yang punya ini tuh, Sir? selama dia terbit, kalau selama dia terbit, misalnya terbit itu ada penerbitnya, ada ISBN-nya gitu ya. Hah? Nah, itu kita merujuk ke penulis aslinya. Walaupun misalnya dia yang menerbitkan atau misalnya yang men-share itu adalah akun misalnya apa WordPress-nya saya misalnya. Heeh. Nah, itu yang kita mengacu ke penulis aslinya, bukan ke sayanya yang mengupload. Nah, tapi kalau Oh iya, misalnya dia nggak terbit, misalnya dia hanya paper nih, heeh. paper saja, tapi tetap sih, tetap ke penulis aslinya. Walaupun dia nggak publish, itu kan ada caranya kita mengutip dokumen yang tidak terbit. Oh iya iya, heeh. Ada itu caranya unpublish biasanya tulisannya. Ya, Sir, ya. Unpublished paper misalnya. Apakah dia hanya makalah yang disampaikan pada mata kuliah apa tertentu, biasanya ada keterangan-keterangan kayak gitu. Tapi intinya tetap merujuk ke penulis aslinya yang tertulis tertera di makalah tersebut misalnya. Oh iya. Karena Karena ada kemarin itu, Hah? kemarin itu ada ketemu dokumen tentang apa pendidikan multikultural itu, Nasr, yang Hmm, saya lupa tokonya itu kayaknya toko toko utamanya gitu deh, tapi kayaknya bukan belum dalam bentuk buku kayak hasil riset dia kayak gitu, Nasr. Tapi hmm, dokumennya itu bentuknya kayak dokumen lama gitu, tapi iya, di PDF-kan kayak gitu sih saya ngelihatnya itu. iya, Ya iya. itu aja, makasih ya, Sir, ya. Ya, sama-sama. Nah, itu juga banyak terjadi biasanya teman-teman ketika meneliti tentang multikulturalisme yang dari ini, apa pendapat Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu sering sekali menulis dulu tentang multikultural itu sejak tahun 80-an akhir sampai 90-an awal. Itu dulu tidak dipublish dalam bentuk jurnal ataupun buku, beberapa makalah-makalah yang diketik pakai mesin tik. Iya. Nah, itu Gus Dur itu zaman dulu. Nah, itu banyak dikutip teman-teman dan tetap merujuk ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi misalnya makalah tidak terbit tahun sekian. Nah, yang penting ada tahunnya Oh, aja. oh iya iya. Biasanya ada tahunnya dan nah itu ya dan itu juga saya kira dulu mungkin kelemahan ini kita ya, akademisi-akademisi kita di zaman dulu kalau makanya kadang beberapa hal itu yang kadang kita bilang diklaim sama Barat, diklaim sama negara lain, sebenarnya kita itu sudah melakukan riset lebih dulu, sudah tahu istilahnya lebih dulu, cuma permasalahannya kita nggak publish itu aja. Iya. Jadi seakan-akan ditemukan oleh Barat gitu kan. Kayak misalnya kenapa bunga Rafflesia arnoldi itu kan diklaim Arnoldi, namanya Rafflesia orang arnoldi Inggris. karena itu orang Inggris. Nah, itu sebenarnya nenek moyang kita di Bengkulu tuh udah tahu itu Ya, bunga ini apa zaman dulu. mempopulerkan yang Udah pertama tahu, bunga. sudah ada kajiannya mungkin secara antropologi karena mungkin dulu kan belum tahu kan. Mungkin secara kemasyarakatan bunga ini bunga apa-apa-apa. Nah, tetapi ketika ditemukan, ini kan diklaim ditemukan, seakan-akan dia yang lihat pertama di dunia ini kan, Stanford Raffles sama Dr. Arnoldi itu. Nah, mereka buat kajiannya, mereka foto, mereka terbitkan di jurnal biologi zaman itu, tahun 18 sekian itu. Jadi, seakan-akan di dunia penemu Rafflesia Arnoldi adalah Stanford Raffles sama Dr. Arnoldi itu. Nah, itu ininya, klaimnya. Karena kita dulu ya tahun abad 18 mungkin nenek moyang kita boro-boro mau nerbit Udah jurnal biasa juga, mungkin. makan aja Orang susah dulunya zaman udah dulu. biasa Belum ngelihat tahu. bunga itu. Mereka dulu udah publish, sudah diseminasi gitu kan. Nah, itu jadi ininya sih. Nah, bahkan kebanyakan juga seperti itu. Beberapa apa namanya sumber-sumber ilmiah kadang tidak
makanya itu dijadikan kadang tuh manuskrip dia. Studi-studi manuskrip itu agak susah juga karena tidak terbitkan modelnya. Nah, jadi begitu ya, walaupun itu ditemukan misalnya PDF, karena saya juga pernah beberapa kali temukan PDF juga, dan itu tulisan lama di-upload, antara yang ngupload, misalnya saya ketemu di WordPress, apakah itu di ResearchGate biasanya, atau Akademia, yang nulis sama yang nerbitkan, yang nge-share itu beda namanya. Tapi kita tetap merujuk ke penulis yang tertera di situ. Siapa penulisnya ya? Mudah-mudahan ada tahunnya. Nah, bagaimana kalau nggak ada tahunnya di situ? Kalau nggak ada tahunnya, berarti kita merujuk ke tahun ketika dia di-upload oleh si yang punya akun. Karena dia Oh iya. uploadnya tahun 2021, tapi kayaknya nggak mungkin dia tulisannya 2021. Tapi intinya di makalah itu nggak ada tahunnya gitu kan. Dipresentasikan di mana juga nggak ada ya. Berarti kita tetap mengacu kepada nama si penulis di makalah, tetapi tahun dan sumber publikasinya kita mengacu ke yang upload itu tadi. Baik, Gitu. Sir. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, selamat perbaikan. Kita bukan kurang lebih, nggak ada lebihnya, kurang dari 1 minggu, kurang dari 1 minggu untuk memperbaiki kolokiumnya, dan mudah-mudahan ini bisa selesai nanti sesuai dengan target, dan maksud saya sekalian diselesaikan lah. Jadi nanti pas mau kolokium itu nggak ribet-ribet lagi Bapak Ibu ya, untuk memikirkan artikelnya mini proposalnya itu tadi. Dan ya kurang lebih gambarannya seperti inilah kolokium itu. Kita memaparkan, nanti dapat revisi-revisi, masukan-masukan. Oke, selamat berhari Sabtu. Masih nanya, Sir. Oh Untuk ya, yang artikel itu kita kan kemarin sama Bu Rupiah ada nama saya gitu. Nah, berarti boleh nggak kami? Berarti kami berdua dengan orang luar boleh ya, Sir ya? nggak apa-apa. Yang penting Apa-apa ini kan? penulis pertama ya. Oh iya. Oh gitu ya, Sir. Iya, ibunya tetap Terus penulis pertama. kemudian biayanya, Sir? Itu nanti dilihat ke itu Bu, di Ke jurnalnya masing-masing yang sudah saya oh, share, karena beda-beda kan. Ada nggak yang nggak pakai, kayaknya pakai semua deh. Nah, intinya ada di situ semua. Nanti pertama tahapannya diperbaiki dulu, ya. perbaiki terus ditranslate. Nah, nanti habis itu baru kita submitnya, nanti baru kita lihat nanti. Itu kan biayanya kalau diterima. Mm-mm. Kalau Iya, iya. diterima baru kita, intinya diperbaiki, ditranslate dulu. Itu aja dulu. Soalnya yang kemarin ada teman-teman yang ini juga berapa ya saat ininya biayanya saya belum tahu saya bilang gitu. Iya, belum tahu karena belum diterima kan, karena biasanya diterima dulu baru nanti diberitahu. Tapi gambarannya ada kok, nanti kan link jurnalnya yang saya sarankan untuk Bapak Ibu masing-masing ibu-ibu ini kan beda-beda jurnalnya. Beda-beda ya. Iya, nanti kita inikan lah. Saya mencari jurnal yang potensi untuk Bapak Ibu masuk itu besar ke situ. Iya. Jadi kalau misalnya biasanya yang jurnalnya hanya terbit 2 kali kayak jurnal saya lah, pelit kan. 2 kali dalam setahun, 1 kali terbit cuma 10. Nah itu Ibu yang jurnal saya itu, misalnya ya untuk edisi Juli 2025 itu belum buka kami pendaftaran sekarang, call for papers-nya itu belum buka. Cuma yang udah submit sampai malam tadi saya cek udah 56 tulisan. Yang diterima hanya 10. Yang 30 tereliminasi. Itu belum dibuka itu. Saya rencana bukanya itu bulan Januari sampai bulan Februari nanti untuk pembukaan pengiriman draft artikelnya. Supaya nggak numpuk ya Pak ya. Iya, Itu aja lah bakal numpuk menumpuk. juga sih nanti. Itu aja lah menumpuk. Nggak padat Kalau dibuka, merayap. numpuk lagi. Ya, makanya saya mencari beberapa jurnal-jurnal yang saya pelajarin itu yang inilah yang banyak publikasinya, terus saya lihat Peluang untuk publikasinya besar ya. persentase rating penerimaannya itu berapa persen. Nah, jadi itu juga jadi inilah saya pelajari dan akhirnya saya sarankan ke Bapak Ibu. Nanti linknya itu ada di komentar yang saya kirimkan. Jadi nanti hasil ininya saya kirim ke grup ya Bapak Ibu. Siap, Sir. Ya, Ya. Sir.
Oke, begitu. Selamat Oke. perbaikan. Insya Allah menyelesaikan semester ini dengan sesuai target. Amin, amin. Dan Terima kasih, Sir. Amin. dan setelah ini akan padat merayap, itu akan kolokium, akan penelitian, akan bimbingan penelitian, itu nggak selesai, itu padat merayap sampai ke ujian insya Allah nanti. Semoga semuanya lancar ya, Ibu. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Sir. Sir. Ya, selamat berweekend Ria, dan selamat perbaikan. Ya, Sir. Sehat selalu Sehat-sehat ya, selalu Sir. Terima ya, kasih. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Sir.